Masih ingat dengan sosok yang satu ini? Oke guys, kenalin nama aku Bima Pratama. Sekarang udah 600 naiknya ya per gram ya. Fantastis. Paling butuh DP 10% ya, cuma 10% DP ya. Ya, Paling 10% seminggu ya. gaji lu selesai, tapi karena lu nggak percaya. Nggak sama nyampe gua. seminggu sih kemarin. Nggak sampai sini aja. Fakta berbicara, bukan saya yang berbicara. Ya. Bukti nyata. Bukti WFH kan nyata. cuma 3 tahun bang. Iya. Yang namanya duit, seberapa banyak pun kalau kita nggak pinter untuk investasi, untuk muterin biar aset kita ini bergerak lagi, itu bakalan habis duitnya. Bang. Amin. Itu berupa aset emas atau lahan atau kebun sawit gitu ya. Iya. Terus jangan lupa beli lahan agak sektar. Beli lahan di agak pinggir sektar. bukit. Ada sawah, ada ayam, ada bebek, ada Iya. ikan. Wah. Bima kemarin beli di harga 1,6. 1,6. Sekarang udah 1,9. 1,9. Selamat ya Bim, 300.000 kali Baru 2 bulan. 10 gram atau beratus gram. Baru 2 bulan. Telepon saja nomor Pak Oklan. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Masih ingat dengan sosok yang satu ini? Kalau yang udah lupa, nih kita simak dulu videonya. Kenalan lagi dong sama audiens kita. Oke guys, kenalin nama aku Bima Pratama. Ya, yang cukup viral ya, ribuan kalau nonton video itu. Gue nggak tahu juga, nyangka kenapa bisa sebanyak itu ya. Nah, followers Bima kali ya. Yeah, luar biasa. Again, alumni UNP jurusan Non-Formal Education. Sekarang Yap, ganti benar. nama kayaknya. Apa ya namanya sekarang? Itu nama terbaru, non Ah, formal PLS. Oh education. iya, PLS. Dulu PLS. Dulu PLS, sekarang Non-Formal Education. Tadi di awal pembicaraan yang paling menarik dari obrol Bima adalah baru 3 bulan ya di Australia. Iya. And then udah berpikir setelah WFH gue mau ngapain. Kenapa bukan sempat ya, kenapa lu bisa mikir se-futuristic itu? Kalau kenapa bisa mikir se-futuristic itu, WFH kan cuma 3 tahun bang. Iya. Yang namanya duit, seberapa banyak pun kalau kita nggak pinter untuk investasi, untuk muterin biar aset kita ini bergerak lagi, itu bakalan habis duitnya bang. Makanya mikir ke sana gitu. Ya di tengah-tengah banyaknya anak WFH time yang ini udah ratusan loh anak WFH time yang tidak mendengarkan kata-kata saya, dan Bima nih mendengarkan kata-kata saya dan juga lumayan untungnya kan. Lumayan. Berarti Iza karena kekhawatiran setelah punya uang banyak tuh tiba gue punya uang dikit nanti. Nah, bener banget. Sekarang di angka berapa? Rate berapa sih sejam? Boleh spill? Per jam boleh spill Boleh aja ya. spill dong. Aku $39 per jam. $39 per jam itu kurang lebih 400.000 per jam. Kerja 10 jam atau 8 jam? 9 jam? Aku 8 sampai 9. Tapi kalau di maksudnya kayak satu hari sebelum weekend karena libur ya, aku dapat overtime paling sekitar 10 sampai 12 jam deh kayaknya. Bingung ngitungnya? Ntar gue bikin ngeperincian di bawah. Sampai dirinciin. Nah, Bima, apakah yang disampaikan oleh Time Language Center bahwa kerja di situ berat? Itu memang kuli. Yeah. Did you feel that? Yeah, Yeah. it's really It's really because I feel like that. nggak malu sarjana S1, kebanggaan kampus lagi, kebanggaan Pak Alim ya, dan jurusan pastinya. Kemarin sempat ngomong loh sama Bu Is, dia bangga banget sama lu. Oh, iya. Sama Ibu Bu apa? Durpa yang dari Semarang. Dari Semarang. Jawab sama mana Ibu apa? Aduh, Yang maaf. juga di sini, Bang. Enggak, ya, Bu apa? Oh, Bu Arin. Bu Arin, Bu Arin, Bu Arin, iya, bener. mohon maaf. Bu Arin dilupakan, Bu Arin. Bu Arin keren banget IELTS-nya di atas 7 plus gitu ya. Nah, nggak malu secara sarjana kan biasa lah. Kan yang dibayangkan Time tuh nggak semuanya bisa dirasakan. Berat loh, kuli, babu gitu kan. Tapi setelah dirasakan dan terjun ke sana, itu bener-bener nggak pernah gue menyangka seberat ini yang dikatakan Bang Melki itu. Emang kalau berat sih berat ya bang ya.
Cuman pas setelah dapat payslip tuh langsung hilang beratnya bang gitu. Dan juga beratnya itu paling pas di awal-awal kita butuh adaptasi ya bang ya. Iya, betul. Memang ini yang Bima rasain sendiri sebulan kerja tuh memang kayak pas mau tidur setelah kerja tuh kan miring kanan sakit pinggang, ke kiri sakit pinggang lagi gitu. Terus pas sudah itu ya udah terbiasa dengan bisa karena biasa. Iya bisa karena biasa gitu. Ini pinggang sakit, Iya. encok, pinggang. Iya. Sempat disarankan bawa koyo kan? Bawa poyo, bawa hot and cream hot and gitu. cream ya. Terus kalau dibilang kuli ya emang kuli tapi sorry kulinya premium. Itu dia ya. Kuli premium gitu. Boleh kuli tapi $39 per jam Iya. kali 9 jam kali 5 hari kali 52 minggu. Masih bingung ilmunya? Ntar datang ke time. Nah akhirnya sang pujaan hati juga terinspirasi. Apa Ya. sih turning point yang lu sampaikan ke Sela? Akhirnya juga, gue pengen ikut juga dong gitu loh. Apa sih yang Kalau racunnya? untuk- racunnya? Racunnya lebih ke kita gambarin kehidupan kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Kalau kamu ikut ke sini, kita makin gampang nyusun rencana-rencana ini segala macam gitu. Tambah sebelum aku berangkat, kan ada tuh treatment yang diberikan Bang Melki kayak Masih ingat ya, saran-sarannya Bang? gitu. Oke. Itu paling berpengaruh sih Bang. untuk menentukan astagfirullah. keputusan ini gitu kan. Penting Jadi juga ya setelah pikir-pikir 3 bulan akhirnya beliau mau bergabung dengan bergabung. Time gitu. Oke, Kesela sekarang. Oke. Kalau kamu yang membuat kamu yakin untuk ikut WFH itu apa? Salah satunya tuh ya itulah salary bang. Oh, Yes, salary. salary. Yang akan mungkin didapatkan di Indonesia segitu. Yeah, itu that's fresh right. graduate. Oke. Itu sih bang. Terus juga kemarin kan kita sempat viral hashtag kabur aja dulu Nah, kan. itu Nah dia, relate itu juga lagi. sempat terpengaruh sama hal itu juga dan kayak kita lebih mikir lagi ya sih kalau misalnya kita akan terus-terus di Indonesia kita akan terus seperti itu dan nggak akan berkembang gitu bang. Allah, Kayak gitu. parah banget ya Indonesia. Aduh. Sorry. Sorry ya orang Indonesia. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Di Time kan emang tempat corong kabur aja dulu. Nah sekarang Iya. kita udah punya program ke Jerman. Keren banget Kak. Ke Jerman ya. Keren nggak? Wow, Ausbildung. wow. Nanti kalau nggak dapat di Australia udah ke Jerman aja. Positif Jerman adalah kamu kan nge-play Ausbildung 3 tahun nih, dapat skill apa gitu ya. Nanti kamu sertifikat itu diakui seluruh wilayah Eropa, itu 22 negara ngakuin sertifikat itu. Wow. And then you can jump country mana sih mau gua ambil? Gua sarankan Swiss. Nah, karena bayarnya gede banget di Swiss. Swiss, Belgia, negara yang penuh coklat ya. Iya. Boleh masuk opsi nanti lah ya ke Ya, masukin list kalau nggak dapat sponsor, tapi target kita sponsor dan PR ya. Nah, setelah belajar IELTS, apa sih yang dirasakan? Boleh Audian lihat Iya, ini udah masuk minggu ketiga ya bang. Yes. Iya, aku di batch 15 dan masuk minggu ketiga ini lumayan lebih bisa beradaptasi lagi sih dan lebih menerima kayak oh ternyata IELTS tuh memang sulit tapi ketika kita udah mempelajari kita akan lebih aware lagi dan oh ternyata ini cuman kayak gini aja gitu dan kita bisa mempelajari itu bang gitu. Tapi ada yang temannya masuk IGD kemarin Iya. dengar. Ya itu cukup viral juga di kalangan tutor. Ya, ini Iya. bukan bahan kasih kabar ke doi dia deh kayaknya. Kebetulan Doinya ya. kebetulan juga ya. Kebetulan doinya temen dia, Bang. Maaf ya mungkin. Ada sih the sensor. Ya, Oke. Kalau kamu apa sih yang katanya sempat overthinking juga? Iya, kalau overthinking itu sih di bagian setelah progress test, Bang. Apalagi yang progress test pertama. Lihat nilai itu memang ada beberapa yang tinggi tapi ada juga yang rendah. Nah, di situ yang lebih overthinkingnya. Apalagi di bagian listening sih, Bang. Itu yang kayak aduh. Sampai dia marah-marah Bang ke aku. Dia marah-marah. Orang udah stres dimarahin. Enggak, marahnya tuh kayak udah nggak usah terlalu dipikirin. Justru gitu. lebih bagus ketika progres itu nilai kita rendah, jadi kita lebih aware sama hal itu. I see. Dibanding ketika nilai kita udah tinggi terus kita berpuas Udah, hati. udah Jadi kita merasa nggak enteng belajar ya. itu. Oke. Kalau aku justru pas les, aku lebih overthinking ketika nilaiku tinggi. Nanti aku terlena nggak ya dengan nilai ini? Dan lagian nilai progress test berlaku untuk apa? Untuk WFH itu cuman untuk melihat kemajuan tahapan kita, bagian dari tahapan kita gitu. Weekly-nya ya. Iya. Tapi Bang sebagai student ya yang udah seminggu GA intensif gitu kayak ngerasa
jadi seminggu cuman ini doang gitu. Jadi kayak lebih sadar gitu. Oh, ternyata aku harus lebih keras lagi nih untuk belajar itu sih Bang. Lebih Tapi keras memotivasi juga gitu. Walaupun agak shock dan agak menangis sedikit gitu ya. Nangis, Sobat. Iya. Ini para istri dan para baby. Jadi ada momen lucunya Bang pas si beliau ini menangis. Kebetulan aku satu rumah dengan anak time juga. Jadi kami lagi video call. Ketahuan sama orang-orang sampai sekarang bilang dengan gaya Padang, "Nggak nangis Mugi." Setiap video call sama Sela kan diketawain sama teman-teman yang di rumah itu Hal yang gitu. sangat memalukan Bang. Jadi Jadi di hari Sabtu itu yang progres tes pertama, jadi malam itu dia nelpon Bang. Terus malam yang namanya malam tuh pasti overthinking kan Bang. Dia nanya lah tentang progres tes. Jadi nggak sengaja lah keluar air mata nih. Posisinya dia lagi sama temen-temennya. Sampai semua temen-temennya tuh kayak menghibur dan kayak ayolah tuh apa dia bilang. Dia bilang kalau emang berapa sih simulasi kemarin? Dibilang dapat 3 gitu. Lah 3 aku aja dapat 1,5 kata beliau kan. Sampai-sampai di kelas dulu Miss Hasna nyuruh push up berapa kali di kelas. Gua tahu orangnya. Tahu kan orangnya kan. Fahri ya. Yang pengangguran, yang masih berumur 30 tahun dan belum punya pekerjaan dan sudah D3 minimal, datang ke time. Ya Bang Fahri. Jadi dia sampai sekarang nyeme Sela terus Bang. Nggak nangis kamu lagi doceknya Bang. Ya Allah. Ngomong-ngomong soalnya dia nangis banyak loh waktu war. Dia nangis berdua sama si Alvin ya. Ini videonya. Dia udah mati ya. Hei, ngomong dong. Hei. Ngomong dong. Ternyata ya. Tuh loh lah. Ya di time ini memang banyak air mata, Yes. tawa, ada yang muntah. Apakah negara peduli? Enggak peduli sih kayaknya ya. Di garis bawah lagi enggak peduli. Nggak peduli, Makanya ya. hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Oke. Nah, apa sih yang nggak enaknya belajar di time menurut kamu? Sejauh ini sih nggak ada ya Bang ya. Makanannya enak? Enak, makanannya enak-enak Tapi banget ada yang Bang. pedas nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cocok di lidah ya? Cocok-cocok di lidah. Oke, kembali ke Bima. Bim, ini orang tua apa sih perasaan beliau yang dilihat setelah kamu waktu di Indonesia gaji ya segitu, terus kerja juga masih unstable, terus tiba-tiba ke Australia dengan penghasilan segitu, terus apa sih yang paling dirasakan oleh orang tua? Kalau orang tua dari awal support ya Bang ya untuk Australia dengan kerja yang nggak stabil dulu di Indo gitu. Terus tiba-tiba di Australia langsung kayak bangganya berlipat-lipat ganda, itu kerasa banget. Jadi kayak orang tua, ini bukan omongan dari orang tua, omongan dari adik gitu kan. Mama tuh selalu banggain abang gitu. Tiap ketemu orang, anaknya di mana? Anak kerja di Australia. Kayak gitu. Australia dong. Iya, di Australia gitu. Oh iya gimana sih cara kerja di Australia gitu. Datang ke Time. Datang aja ke Time gitu. Kan kata Bang Isan mau kaya datang aja ke Time gitu. Cepat kaya datang ke Time. Banyak kan yang datang. Tapi temen-temen dari banyak. Bang. Iya, alhamdulillah. Iya. Ribuan loh yang lihat video dia. Terus sampai orang tua ya seneng lah, biasa nggak pernah ngasih jajan orang tua atau kayak jajannya langsung 5 juta gitu. kok tahu Bang? Langsung ngirim. Kan udah ratusan anak WFV gua kirim, gua tau lah berapa kasih jajan orang tua. Masih gitu sampai dulu kan orang tua jualan di rumah. Sekarang nggak pernah lagi begawan pensiun. Pensiun. Wah, ini keren nih. Fauzi si Ucup ya, mantan ketua BEM, mantan wakil presiden BEM UNP. Oh ya. Ucup udah pensiun, langsung suruh pensiun orang tua, nggak usah kerja lagi, papa. Mungkin udah 10 bulan. Pensiun termasuk yang ketiga yang gue dengar adalah pensiun adalah si Bima. Pensiun total. Hongkang kaki ibu ya. Jalan-jalan Ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus buktinya kemarin pas pulang Ya niatnya waktu kan sekolahin lu kan nggak ada duit jalan-jalan mungkin. Ada iya, kali ya. ada juga cuman kemarin kan pas pulang niatnya mau ngeprank nih Bang. Ya, ngeprank. Ternyata Bima kena prank balik karena orang tua ya sekarang hobi jalan-jalan. Jalan-jalan, gitu. aduh, masya Allah, keren luar biasa ya Bima. Terus gue masih ingat waktu lu bilang ada mama, lu bukan ya? Iya benar. Gimana kata mama lu? Gue penasaran ya, mama lu yang bilang udah bagus kerja di bank, pergi WAV di TKI. Sejauh ini masih belum ada kelihatan ya Bang hilalnya ya Bang. belum. Karena jarang komunikasi Oh, juga. I see. Cuman kemarin dengar-dengar waktu Lebaran sempat komunikasi lagi.
Tempat kepo nggak? Kepo. Terus pas dibilangin gaji segini langsung kayak oh iya kayak gitu. Oh iya, nanti di ujuk-ujuk ponakannya datang sini. Anaknya belajar. mungkin. Anaknya mungkin ya. Yang terdekat mungkin yang anaknya. terdengar. Jadi mama, angku, Pak Uwo ya. Pak Uwo. Puzu, mau labu kan. Nah, gue bangga di Rosok Selatan guys, ada di Rosok Selatannya guys. Yang masih bingung dan ragu nih, kita perlu bukti berapa ratus ribu lagi sih, berapa ratus orang lagi. Dan kemarin gue juga sempat ngomong ke Bapak Wali Kota Padang, Bapak FA, Ya, Pak Wifa. tentang WAV ini, dan dia juga mensupport. Support ya. Alhamdulillah ya Banget, support. dan mudah semakin banyak generasi muda Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Iya. Nah, oke. Nanti kan masih banyak nih WAV ini yang dibilang sama orang prank gitu ya. Apa sih yang mau sampein buat anak muda? Gue udah balik nih 3 bulan dari Australia, lu nggak percaya juga, berarti lu bego gitu. Bawaannya kalau sama Bima julidnya ini banget ya Bang. Jiwa-jiwa julidnya meronta-ronta ya. Iya. Iya. Apa sih yang dibingungin gitu? Ini contohnya gue nih 3 bulan udah bisa pulang, tiket pesawat aja 16 juta. Wih, PP ya? PP, dapat Honda Beat baru ini. Oh iya dong ya, tiket pesawat 3 bulan bisa beli tiket pesawat 16 juta. Itu baru tiket Bang. Baru tiket ya. Belum pengeluaran Iya, di iya. sini gitu. Dan masih ada tabungan lagi. Tabungan. Mas jangan tambah, jangan lupa ya, ini Daoklan nih, makasih Ini- banyak ya. Buat Pak Oklan Ya dong, Bang Pak Oklan, thank you Bang Oklan. Udah mengarahkan investasi emas Udah ngarahin ya. nanti insya Allah pas sudah balik lagi seminggu atau 2 minggu nanti nambah insya Allah. Lagi. Nambah terus ya, gaspol. Gaspol harus sih. Biar nanti di tahun ketiga kita yang bingung nggak nyari duitnya, kita mau bingung ini duitnya mau diarahin kemana gitu. Oke, that's great. Nah, kembali ke topik 3 tahun setelah WAV, rencananya mau ngapain? Dengan Kalau- dulu kan sempat kepikiran mau bikin sekolah, apakah masih punya idealisme seperti itu setelah mencicipi uang? Untuk Ratusan rencana juta? ini masih banyak di otak muter-muter semua ya Bang. Mulai dari pengen scholarship, pengen bikin sekolah yang apa ya sesuai dengan basic background ya, aku di kuliah ya gitu. Tapi setelah lihat uangnya ini gitu, mungkin ditunda dulu deh bentar, ditunda aja dulu. berapa Gitu. tahun Bukan sih? berarti enggak ya, tapi ditunda dulu. Kalau dapet sponsor ya beberapa not? tahun mungkin why not gitu. Setelah PR nanti insya Allah amin dapat PR. Kalau PR lu kayaknya udah kabur jalan pulang deh. Tapi kan pengen slow living di Indo Iya, Bang, gitu. iya. Slow living di usia 40 kayaknya seru deh. Iya, emang itu cita-cita banget sih slow living di usia 40. Kita udah stabil, kita tinggal ya menikmati ngopi di pagi hari. Pagi hari, terus jangan lupa beli lahan agak sektar. Beli lahan di agak pinggir sektar. bukit, ada sawah, ada ayam, ada bebek, ada Iya. ikan. Kayaknya gue suka kampungnya Robi deh di Surian. Surian. Dingin-dingin empuk gitu ya. Dia orang Surian. Oh, orang Surian. Sebelum kampung aku berarti. Iya, Kampung sebelum ayah. kita. Kampung ayah. Sebelum Kampung ayah lu kita. ya. Lu orang Padang kan? Orang Padang. Mama Padang. Nah, jadi investasi leher ke atas tuh penting supaya anak WAV yang masih bingung mau ngapain itu penting banget. Bisnis ataupun bikin sekolah. Kalau nggak ambil kalau sempat PR nanti mudah-mudahan PR ya. Amin. Ambil childhood education atau early childhood education, kemudian ambil yang setara dengan itu. Kemudian kamu dapat ilmunya di dosa juga dibutuhkan. Nah, saya juga bisa ngambil yang dulu S1-nya apa? Sorry. Pendidikan ekonomi, Bang. Ekonomi sama kayak si Faras ya. Iya, Faras Faras akuntansi. Faras akuntansi. Riri, Uni Riri, istri Ujang Arif. Oh, ini Riri. Oh iya Pak. Tahu, Itu pendidikan bahasa ekonomi. Ekonomi. Pendidikan ekonomi itu. Sefakultas deh kayaknya Bang. Karena kemarin Bang Ujang Arif juga sempat buat acara sama Bang Ya. Melki kan di fakultas kami. Iya, tapi nggak tahu tuh yang datang anak baru dikit. Oh dikit ya Bang? Kemarin dari luar yang datang banyak. Karena hashtag kabur aja dulu belum keluar. Belum viral Iya kayaknya. belum viral. Wah, luar biasa. Ayo kita Wow. gua kasih teh nih, teh dari Australia. Ini kasih gula nggak sih? Kayaknya kasusnya nggak dikasih gula. Ayo silakan nih. Ini Iya, udah biasa tehnya- tanpa gula soalnya. Udah bisa ya, udah biasa tanpa gula ya. Ini tehnya Ratu Victoria nih yang punya. Nah, Victoria Tea. Nah, Belum ke Australia tapi coba dulu. coba tehnya dulu Bang. ya. Terus gue juga dibawain sama Bima nih. Pakai duit Australia kan belinya? Pakai dolar. Pakai dolar dong. Pakai dolar, Pak. Ya, pakai dolar guys, ya dicicipin ya. Nah, ini gimana gue cara megang ini guys? Megangnya agak bingung ini megangnya. Do you like the tea? Taste?
Ini less sugar nih. Less sugar. Less sugar, healthy Less banget sugar, kan? iya. Less sugar. Vibes Australinya Vibes Australia. terasa banget Oh, ini. ya. Berarti kalau di Australia tehnya seperti ini. Seperti Bang? ini. Ya, macam-macam ada. Kadang ada yang lebih hambar dari ada ini. yang gambar, ya. Nggak sehambar hidup orang-orang yang nggak ikut kabur ya. Perdana nyobain teh di Australia itu ketika induction, Bang. Pas nyobain kan dalam mindset kita teh di Indo kan manis, pas nyobain pahit gitu. Agak kaget ya. Agak kaget gitu. Nah ini minti ini kemarin dibawain Wahyu. Oh, Wahyu, Wahyu. tahu Wahyu? Tahu. Nah dibawain minti, terus kemarin Fauzan sempat juga bawain minti. Yang teh termahal itu adalah T2. Cicu, iya. Pernah lihat? Pernah lihat. Sekilonya 3 juta. Gua dibawain. Di Aussie murah sih. Ya kalau Aussie ya piece of cake lah ya. Piece of cake Piece ya. of cake. Ada yang dibawain T2-nya itu yang Singaporean tea, ada yang American, ada England ya. English breakfast. English breakfast Ya, ya. tea macam-macam. Jadi di sini lengkap teh itu. Wow. Keren. Kita baru cobain yang di Indonesia yang 10.000. Nah, jadi filosofi teh itu aja ya kayak filosofi kopi ya. Iya filosofi. Ini Karena filosofi teh. saya menyukai tea pula. Oke. Ya, I love tea. Tapi kalau teh yang di Kayu Aro Ya. itu enak kan sempet itu dikasih yang originalnya. Oh, yang teh kualitas kayu. ekspor. Iya, iya. Kalau kualitas ekspor tuh more or less sama dengan teh-teh Iya, mahal di bener luar banget. negeri. Ya, tapi Karena nggak kan yang beredar di sini. bagus-bagusnya kita ekspor ke luar Nggak negeri. beredar di Indonesia. Kita Yang dapat- bagusnya kita ekspor. kita sampah-sampah aja tuh. Lucu ya Bang ya. Karena lebih menguntungkan Betul. ekspor keluar karena dihargai di Dihargai. luar. Pernah coba Indomie yang di Australia udah beli yang made in Australia, maksudnya yang diekspor ke Australia, Indomie yang Udah pernah cobain. beda rasanya. Beda rasanya. Beda rasanya, kan? Agak Lebih enak terus less micin. les micin ya, terasa banget les micin. Kok bisa gitu? Cuman kalau buat lidah aku karena biasa Indomie Indo ya, Bang. Ya, udah lidah Wah, micin. Kok hambar sih gitu. Kayak gitu. Lidah micin, lidah Iya, micin. lidah micin. Belum move on lidah micin. Belum move on lidah micin, Tapi ya. mindsetnya udah jauh lebih move on guys, kebayang nggak Karena sih? kan baru 3 bulan, Bang. Oh iya, ntar Oke, lagi terbiasa. lidahnya. Oke, weather. Aku mau ngomong weather. Warna Yap. Ambul itu kan windy banget tuh, berangin Windy gitu. banget. Berangin. Iya. Dan angin itu bisa sampai kenceng banget dan kita nggak boleh keluar rumah. Yap. Apalagi bobotnya di bawah 50 Yap. kilo, itu disarankan nggak keluar rumah. Jadi saya tolong bentuk otot ya, jangan lemak ya. Ya, dan feel likes-nya kadang bisa minus gitu kan. Kemarin aku paling dingin dapat feels like 6. 6, oh baru 6 karena Baru masih 6. autumn kan. Masih autumn. Belum autumn itu winter. masih summer itu, Bang. Oh, autumn summer? Autumn baru sekarang Baru ini. sekarang Bang. mulai. Kemarin tuh masih summer itu. Tuh anak-anak tang tuh pada heboh bikin status ke Adelaide, ke Sydney. Yap, Tapi bener. nggak ada tuh yang nge-tag gue satupun. Awas lo ya. Makan nih Bang Melki. Tahu nggak ada Uti bilang kemarin Bang Melki itu dengan laki tibo sih nyoci. Uti siapa, Bang? Uti yang sakit jantung kemarin yang Oh, operasi. iya iya. Dia bilang ke gua, "Bang, anak-anak tuh dengerin abang tuh laki tibo sih nyoci." Iya sih. Atau Nggak, Ya, kita bodo- lihat lah ke bodo depannya amat. gimana ya, Bodo Bang. amat. Iya, bodo amat. Itu kata Uti kemarin. Ya, biarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau mentok-mentok ngubungin gue juga kok gua bilang. Sempat juga kita diskusi pas offline bahwa akan LPDP. Iya, benar. Sebenarnya dari sekarang hidupnya seorang Bima itu udah tahu sih kemana arahnya. Kalau udah tahu arah kemananya, arahnya banyak, Bang. Justru iya, Arahnya banyak. arahnya guys. banyak gitu. Asal jangan kemana angin kenceng aja lu kesana. Iya, enggak. Justru sekarang nih masih menimbang-nimbang ini arahnya bagusnya ambil yang mana. Tapi insya Allah arahnya positif semua kok. Semua. Oh, that's great. Banyak LPDP, opsi. is that LPDP scholarship that will you apply Siap. once done with this program WSP in Australia? Yeah, maybe I can apply apply to LPDP when I'm not have the sponsorship visa. Okay, so the second option is LPDP. Tapi lu mesti balik ke Indonesia kuat dengan gaji yang setengah digitnya atau sorry ya di bawah 2 digit ya. Ya karena terbiasa udah gajinya tuh berdigit-digit gitu kan. Nah, Kan sekarang masih ada modal yang bisa diputerin nanti ke usaha lain gitu, Bang. Jadi kita kiri kanan lah ya masuknya, berarti Bang. nggak kayak Pertamina dong dimulai angka 0 ya gitu. Enggak lah. Mulai angka 2 miliar ya gitu. Amin. Amin, amin, ya, 2 miliar, amin. Itu berupa aset emas atau lahan atau kebun sawit gitu ya. Yap. Sela, kamu mau hidup kamu udah kemana sih?
Gimana Bang hidup aku Hidup ya? kamu dibawa kemana setelah Iya. WHV ini? Mungkin Udah tahu kalau- roadmap nggak? EDN kamu mau jadi penyiar radio terkenal Iya. atau presenter TV gitu? Iya, kalau untuk sekarang mungkin kita fokus di belajar dulu kan Bang. Tapi nanti sempat kepikiran ketika nanti udah WHV mungkin bisa, karena aku hobinya juga MC, terus juga ya di bagian komunikasi mungkin. Job-job lah yang Iya, ngebacot. job-job. Mungkin di sana bisa kali Bang ya untuk mencari. Siap, kita salurkan nanti ke konsulat jenderal ya, KJRI Melbourne ya. Ah, Don't amin ya Allah, worry. amin, Orang amin. KJRI kita kenal kok gitu ya. Oke, nah kamu nanti pasti bisa bikin konten-konten juga ya. Ya rencananya gitu sih Bang. Jadi malah dia sempat bilang kayak apa kita buat konten yang couple aja ya gitu. Kan di sini yang bocorin guys, bukan gua ya. Ada keceplosan lagi. Biasa yang bocorin bukan gua ya. Ini couple mereka. Ya jadi sini banyak couple guys. Ada yang suami istri udah berpisah ruang dan waktu, kemudian akan dipertemukan kembali. Iya. Berbagai macam ya. Oke, jadi kamu mau lanjut S2 atau bisnis atau apa nih? Kalau untuk sekarang sih pengennya nanti WHV habis itu bisnis Bang. Bisnis sih. Apalagi Buka ini, cewek. Buka sekolah MC juga boleh kan? Oh iya Bang. Nah, sekarang ide. Ya kamu kan udah di luar negeri kan, Iya. terus kamu ikut juga nanti ada juga training-training di sana. Nah, kamu ambil sertifikatnya Iya. Selot, Wow. trainer MC di Indonesia, pengalaman di luar negeri berapa tahun gitu kan? Iya. Sertifikasi ini, keren itu. Kayaknya kalau dibandingkan sertifikasi sama di Indonesia masih kalah jauh ya Bang ya. Ya ada almarhumah anak Time itu kalau udah meninggal, beliau itu punya sertifikat pijit bayi Australia. Akhirnya buka spa di sini. Ya kalau udah meninggal ya. Itu begitu. Jadi sertifikasi Australia itu sangat menjual nama Sela banget. Sela. Oh my god. Yes, keren kan sih? Keren, jadi keren, udah- keren, keren. Jadi selama WHV kamu upgrade terus skill-skill kamu yang di bidang cuap-cuap itu ya. Yes. Nah, kemudian kalau seandainya nanti EDN kamu mau slow motion apa? Slow motion. Iya. Slow living. Slow living di Indonesia. Aduh, kayaknya apakah itu mencerminkan slow living di sini? Tercermin dari gaya jalan orang ya. Orang di sana jalannya seperti apa? Jalannya kayak apa? Gitu kan jalannya. Di sini jalannya Siput ya. Ya siput gitu. siput ya. Nah, jadi kalau mau slow living, kamu karirnya nanti bikin sekolah public kan. public speaking juga mungkin bisa, Bang. Dengan sertifikasi Australia, dia sebagai dosen di UNP kembali ke Yes. alma mater tercintamu, betul? Insya Allah. Nah, diterima nggak ya Pak Alim? Sama Bu Arin, kalau dia ngelamar, kalau S1 pasti nggak diterima. Ya, mohon Iya. maaf ya, Bim. Belum layak eligible, it's not eligible for a lecture. Kamu harus ambil S2 LPDP, kemudian LPDP juga memberikan kesempatan kamu untuk internship 2 tahun. Iya. Jadi selama LPDP kamu internship, kamu juga bisa kerja, nambah duit lagi. Internship, kemudian habis internship kalau kamu dapat sponsor S3, kamu S3 lagi. Barulah kamu kembali ke tanah air tercinta Balik Udara lagi. Bela. Bener. Dan hiduplah menginspirasi banyak anak muda. Kebayang gak sih ada anak muda yang Kebayang. terinspirasi Iya. gara-gara kamu? Terus dia juga kaya, terus dia juga punya karir jelas. Wah, luar biasa pahalanya kan. Lumayan itu Pak iya jariah. Jadi ya, nah itu yang kita coba bangun. Ya. Time. Time ya udah berapa pahala jariah Ya kamu? Allah. Kemarin Abim ngomong Pak Alim ngomong kayak gitu bang. Jadi sempat ngomong Pak, saya nggak tahu ini cara balas jasa bapak gimana. Iya. Kamu nggak perlu bayar atau mengembalikan apa yang sudah saya berikan ke kamu. Kamu cukup membantu orang yang pingin seperti kamu, sehingga pahalanya mengalir ke saya, ke kamu juga. Iya, that's good. Kayak gitu. Multi apa MLM-nya pahala. Iya MLM-nya pahala. Ya, panjang lebar kita ngobrol, semoga menginspirasi dan memotivasi buat kamu masih bingung mau ngapain setelah setelah kuliah. After graduate ya. As a graduate. Nah, ini musim wisuda kan, ntar lagi kemarin UMP udah 15 Maret udah wisuda. Iya. ini Juni Pindah. akan lagi. Juni akan lagi. lagi dan itu jumlahnya ribuan. Ribuan. Di saat badai PHK di mana-mana, kamu lihat deh video ini yang sampai jatuh nih ngelamar kerja nih. Sampai kebayang gak sih sampai itu ke God? Itu gua ya Allah kalau gue pada posisi itu gimana gitu ya gue bilang. Kamu pernah di posisi itu bang? Enggak pernah gue. maaf Aku ya. pernah. Aku pernah Tapi nggak jatuh ya, cuman ngantri panas-panasan. Iya. Dia nemenin waktu itu. Aduh, dengan setia menemani Iya. cari pekerjaan. Mencari pekerjaan di salah satu mall di negara. kota Kota Padang. After graduate ya, After graduate. ngelamar ke mall gitu. Miris banget kan PHK massal di mana-mana. Juga tarif impor dari si Bapak Trump. Bapak Trump naik, lagi perang dingin beliau ya. Perang dingin ya. Ini udah gak ada lagi free trade. Sekarang udah Iya. udah dibatas-batasin. Terus kebayang gak sih pengusaha-pengusaha ekspor Indonesia tuh mau ekspor kemana lagi kalau pasarnya Amerika. Nah sekarang lagi nyari pasar.
Nah, timingnya pas banget buat Anda kabur aja dulu. Mau kabur ke Jerman aja boleh, mau kabur ke Australia boleh. Programnya jelas ya, jelas banget. Jelas banget. Nah, mau kabur ke Jepang juga monggo. Mau kabur ke Turki, Kadaslar dengan Babang Dani. Ini kita keluarkan Babang Dani ya. Ini Yang Babang penting Dani. jangan ke Kamboja ya bang ya. Yang penting kamu aja sama Vietnam. Jangan jadi operator judi online. Tiba-tiba dicabut ginjalnya hidup-hidup. Ya Allah, nauzubillahi. Ya, apa sih closing statement dari Bima? Australia di mata seorang Bima seperti apa saat ini? Negara itu. Di mata Bima, Australia adalah negara yang semua udah tersistem. Mulai dari katakanlah itu gaya hidup kita, terus dari public area gitu. Contoh hal kecil kayak plumber, ada got kesumbat di telepon langsung datang untuk memperbaiki kita tanpa harus bayar lagi gitu. Terus akses publik kayak tempat olahraga udah disediain pemerintah. Sama taman-taman. Ada barbecue-nya kan, Ada gasnya, barbecue. Itu bawa daging mentah Iya. situ, jadi ada daging Daging barbecue gitu. Terus kayak yang pastinya nggak ada pungutan liar kayak yang ada di negara kita, nggak ada tukang parkir, pengamen yang kayak ditaplau tiap menit sampai dalam setengah jam bisa datang 10 orang kalau kita mau kemana gitu. Iya sampai mau berantem. nggak ada gitu. pengamen? Nggak ada. Tenang dong healing di situ. Tenang healing di sana gratis. Di bawah gratis. Masuk nggak bayar? Masuk nggak bayar. Yang bayar cuman kalau lu mau makan gitu. Ya pasti dong. Dan kalaupun mau Nggak ada program makan siang gratis itu guys. dan lagian Itu bukan kalau mau makan. makan bisa bawa di rumah terus nanti masaknya di tamannya aja disediain. Iya, ada gasnya kan. Ada gasnya. Iya. Tuh, keren kan? Keren. Nah, dan itu nggak bayar loh kita. Dan kerja di sana setiap bulan itu ada jatah barbecue gratis untuk semua employer di sana. Oh, ditang. Makan enak ya? Ya, enak ya. Dan Udah dagingnya bosen halal makan lagi. enak sih. Dagingnya halal lagi. Halal lagi Steak. kalau midfield kan halal. Halal, dagingnya halal. Aduh, bikin ngiler aja sih yang belum berangkat. Ya nggak, Bi? Ini konten kreator Dan gua lagi nih. udaranya sejuk banget bang. Seger nggak? Kayak Seger masuk banget. Bang Hidung tuh kayaknya nggak ada Iya. sekatnya. Kalau di Pas sini kan- lagi capek pulang kerja kan Bima pulang kerja pagi. Iya. Capek Aduh, pulang kerja kerja tuh kayak pagi. hirup udara pagi itu langsung kayak lapang paru-paru gitu. Kayak seger banget gitu. Aduh, jadi pengen balik ke Australia gue nih. Udah, gue balik ke Australia aja ya. Terus siapa yang ngurusin time? Nanti kami gimana bang? Ya seolah ya gue balik ke Australia liburan ya. Ini banyak nih anak-anak WFH yang mau dikunjungin. Ini juga minta sponsor sama BSI nih. BSI belikanlah gue tiket, gue kumpulin emas anak WFH ini. Oke, nah buat warrior yang masih bingung untuk nabung emas, datang saja ke Bank BSI langsung. Karena juga bilang yang tadi kan dibilang sama aku bilang sama anak WFH warriors, kalian nabung emas lah nggak rugi kan? Iya. Terus dia bilang, waduh bang ini itu nggak percaya ya sudah. Seperti konten kreator gue nggak percaya di harga 850.000 nggak percaya beli emas kemudian beli di harga 1,4. 1,4 beli. Terus ada lagi yang nggak percaya harga 1,5 kemarin beli di 19,7. Bima kemarin beli di harga 1,6. 1,6. Sekarang udah 1,9. 1,9. Selamat ya Bim, 300.000 kali Baru 2 bulan. 10 gram atau beratus gram. Baru 2 bulan. 2 bulan. Jadi itu yang percaya kemarin si tukang sate, si Isa, Marsha. Oh my, Dia gimana percaya ya? tuh sama gue. Oh iya. Di gaspol langsung, masih di 16 posisi. Keren. Keren. Ada juga sih, padahal BSI itu udah ngundang kan. Kamu ikut nggak waktu itu? Oh Yang enggak. BSI ngundang. Lagi head on nama masalah medical check up waktu itu. Iya. Ada 32 orang yang datang diundang khusus BSI, dikasih makan malam gratis, dikasih tumbler, dikasih souvenir, Semuanya semua dikasih. Terus buka tabungan pun nol, nggak ada duitnya. Maksudnya boleh kosong, tapi nggak ada yang aktifin satu. Rugi banget. Rugi banget Waktu sih itu mending masih- kasih ke sini enggak sih? Masih 13 loh, masih Masih 13 13 ya? Masih 13. Padahal itu udah bulan aku hedon nama medical check up bulan November ya, Bang? ada. November. Ujang ada datang kan sengaja. Iya. Ujang aja nyesel nggak ikut. Sekarang udah 600 naiknya ya per Udah gram ya. fantastis. Paling butuh DP 10% ya, cuma 10% DP ya. Ya, Paling 10% seminggu ya. gaji lu selesai, tapi karena lu nggak percaya. Nggak sama nyampe gua. seminggu sih kemarin. Nggak sampai seminggu aja. Fakta berbicara, bukan saya yang berbicara. Ya. Bukti nyata.
Bukti nyata. Kalau nggak percaya ya udah, nggak ada masalah buat kita kan. Nggak ada masalah. Ya, duit kita nggak nambah, Iya. ya nggak sih? Duit kita nggak kurang, hidup kita nggak susah. Tapi kalau mau percaya, monggo kita silakan. Yap. Telepon saja nomor Pak Oklan. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Sampai jumpa di program Apa Kata Mereka berikutnya. Oh, one second. Berangkatnya hari Jumat ya? Berangkat hari Jumat. Flightnya kamu nggak ngantar kan kayak bandara? Enggak, aku les bang. Atau boleh Belajar. izin? Nggak boleh. Satu meeting tuh berharga loh. Nanti diantar papa mama, kira-kira? Nggak juga. Nggak tahu sih, kayaknya lebih bilang nggak usah naik kereta api aja gitu. Dari mana naik kereta apinya? Dari Tabing bang. Tapi udah gue samperin aja, sekalian foto-foto kan makin banyak konten-konten iya. time ya. Iya. Jadi kita kontak-kontak aja ya. Yap, siap. Kapan perlu gue bertamu ke rumah lu ketemu, Bu gimana kabarnya anak di Australia? Di mana Ibu? Australia. Kalau orang Padang bilangnya Australia, Iya. nggak Australia tuh kan. Udah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.